Shalom semuanya. Catat ini sebagai renungan kita hari ini. Apapun visi hidupmu, lakukan ini. Buka Alkitab bersama dengan saya di Mika pasal 6 ayat 6 sampai 8. Seperti saat teduh begini, karena di depan kamera supaya angle-nya mudah untuk Anda ikuti, saya tidak pindah dari kursi atau dari sofa ini. Padahal dalam kemuliaan seperti itu, hadirat Tuhan begitu dalamnya, ingin sekali bersujud dan berlutut. Anda beruntung yang ada di rumah sana sebelah situ, tidak di depan kamera. Tuhan saja yang ada di hadapan. Anda mau menyembah kayak saat teduh begini, mau bersujud berlutut, silahkan loh ya. Kalau saya sih akali dengan cara begini. Anda kalau mau niru nggak apa-apa, kalau nggak bisa bersujud di mana, mungkin lagi di mobil asal bukan pengemudinya, Anda penumpangnya. Saya biasanya kalau mau bersujud berlutut nggak menemukan tempat atau kesempatan, saya bisa menunduk seperti ini dengan tangan saya begitu. Atau saya bisa seperti ini taruh di dada dan begini. Bahasa tubuh aja. Inginnya rendah di depan Tuhan. Rendah, serendah-rendah mungkin. Rasanya tanah itu menarik sekali lantai di bawah saya. Rasanya kepingin kita itu tersungkur. Perasaan itu waktu worship menyembah. This year, let's be humble ya. Mari kita rendah hati serendah-rendahnya. Dan kita cari kehendak Allah. Nah, judul hari ini yang saya berikan, apapun visi hidupmu, lakukan ini. Visi kita bisa beda-beda. Visi setiap keluarga, setiap individu, visimu dan visiku nggak sama. Asal semua dalam Tuhan sih. Visi company, visi perusahaan kita juga beda-beda. Visi gereja juga nggak. Juga saling melengkapi. Tapi apapun visi kita, satu hal so pasti. Kehendak Tuhan bukan misteri. Apapun visi hidupmu, please lakukan ini. Jadi ini firman for you and me. Untuk kita semua tanpa kecuali. Besar, kecil, tua, muda, kaya, miskin, pria, wanita. Ini berlaku untuk kita semuanya. Mika pasal yang ke-6 ayat 6 sampai 8 kita baca seluruhnya. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang maha tinggi di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan? Kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku? Dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Baca ayat 8 bersama dengan saya, sekalipun saya nggak bisa mendengarkan, Roh Kudus mendengarkanmu. Ayat 8 sama-sama ya, 1, 2, 3. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Mika adalah seorang country prophet atau seorang nabi di perjanjian lama, berasal dari pedesaan yang bernama Moreshet. Nggak usah dicatat, itu Mika pasal 1 ada tulisannya kok, dia dari mana. Moreshet itu hari ini di daerah Gaza. Gaza yang tidak aman itu terjadi huru-hara. Sekitar 25 mil ke Yerusalem jauhnya. Dan pelayanan Mika, dia hidup di waktu hampir 1000 tahun sebelum Yesus Kristus lahir. Persisnya 800 tahun sebelum Masehi. Mika ini diangkat, diurapi dengan nubuatan-nubuatan dan firman. Untuk mengajarkan kepada umat Israel untuk kembali pada Tuhan. Atau lebih tepatnya, apapun visi mereka, mereka harus hidup melakukan ini. Melakukan apa? Berlaku setia, mencintai, berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati. Jadi Mika memberikan standar ilahi dalam kehidupan umat Tuhan. Kepada siapa dia berbicara? Nabi ini diutus Tuhan kepada golongan menengah dan pekerja. Jadi dia bicara kepada the middle class. Ya, dia bicara kepada orang-orang yang adalah orang-orang yang mewakili mayoritas seluruh dunia. Ya, orang-orang di usia bekerja, dari golongan pekerja,
Orang-orang yang sibuk lah dengan kehidupannya. Seperti Anda dan saya. Sibukan kita macam-macam sih. Ada yang sibuknya untuk mencari keuntungan. Ada yang sibuknya untuk bertahan saja. Sudah lumayan. Pokoknya kita semua kan sibuk di dalam hidup ini. Berusaha untuk bertahan. Nah, Mika diutus kepada orang-orang seperti you and me. Ayat 6 dan 7 tidak usah saya baca lagi. Dia berkata, dengan apa ya kita akan pergi menghadap Tuhan? Dia memberikan sebuah pendidikan pada umatnya. Dia memberikan edukasi. Kalau datang sama Tuhan itu, Tuhan tuh nggak mintanya muluk-muluk. Tuhan itu tidak minta banyak-banyak. Seperti yang banyak orang kira, Tuhan disamakan dengan berhala. Kalau tidak dikasih ini dan itu, dia akan hukum dirimu. Dia nggak seperti itu. Tuhan itu mudah untuk disenangkan. Tuntutannya masuk akal sekalipun dia ilahi, kita mortal atau kita manusia biasa. Tapi Allah tahu kita ini debu tanah. Karena itu standarnya tidak banyak-banyak kok. Tuhan punya requirement, tuntutan itu dapat kita capai. Bersama dengan Roh Kudus kita bisa. Dan ayat 6 dan 7 dia berkata kalau datang sama Tuhan, apakah perlu bawa banyak korban, persembahkan anak sulung bahkan? Apa perlu kita bawa yang mahal-mahal? Enggak. Tahun ini, be simple saja. Sederhana, apapun visi hidupmu, termasuk yang tinggi-tinggi. Karena mana ada orang punya cita-cita rendah. Kalau cita-cita rendah itu namanya bukan cita-cita. Selalu kan kita mau sekolah yang tinggi, kita mau menikah dengan pria atau wanita idaman, yang sudah punya rumah tangga kan kepingin punya rumah yang bagus, kepingin punya pekerjaan yang dia impikan. Cita-cita bolehlah tinggi. Tapi lakukan ini. Perkara sederhana yang Allah minta dari hidupmu tahun ini. Apakah itu? Ayat 8 kita langsung ke situ. Hai manusia. Hai manusia, kalimat hai manusia di sini itu menunjuk ke kita. Tuhan berbicara melalui Mika, menubuatkan kepada rakyat bukan ningrat. Siapapun dari kerajaan Israel waktu itu kepada siapa dia berbicara, sampai kepada rakyat jelata, rakyat biasa, manusia ya manusia. Selama di atas masih ada Allah, kita masih bisa mati, takutlah akan Tuhan. Carilah kehendak Allah. Hai manusia, kepada kita semua tanpa kecuali, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Saya tidak tahu apa yang menjadi visimu. Semoga Anda sebelum pergantian tahun lalu ke tahun sekarang ini, Anda sudah menulis visi sendiri. Biasakan untuk menulis. Di HP-nya juga boleh, di note catatan, atau ditulis di kertas beneran. Paling tidak dicatat dalam hati dan pikiran. Apa visi kita tahun ini? Apa resolusi? Ya. Dan apa yang kita mau capai? Target kita apa? Goal kita apa? Apapun itu juga, 3 hal yang saya mau bagikan ini, no doubt about it, tidak perlu diragukan, it's no longer a question. It is the perfect will of God for you. Inilah kehendak Allah yang sempurna. Sudah nggak usah cari lagi. Di awal tahun langsung ketemu kok. Visi sih masih kita tunggu penggenapannya. Cita-cita kita masih jalani. Kita masih menuju ke sana. Kehendak Allah langsung dikenal di Januari. Langsung tahu apa yang Tuhan mau. Itu yang disebut. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? 1, 2, 3 only. Gampang loh. Apapun visimu ya. Saya yakin kalau 3 ini Anda lakukan, Allah beserta. Visi itu tidak susah. Bagi Tuhan loh, visi yang biasa, visi yang tinggi, cita-cita yang menengah, cita-cita yang terlalu di atas sana. Kalau tidak mujizat, nggak mungkin terjadi. Bagi Tuhan semua itu mudah, semudah membalikkan tangan. Karena bagi Tuhan apa yang susah? Yang Tuhan minta cuma 3 ini. Mau visi Anda segini atau segitu lebih besar, easy for God to fulfill anything. Tapi 3 hal ini adalah pilihan hatimu sendiri loh. 3 hal ini adalah keputusan hidupmu. Yang ini Tuhan tidak paksa, Tuhan mengetuk di depan pintu. Berikan Tuhan 3 ini. Whatever your vision is.
apapun goalmu, berikan yang satu ini. No, 1, 2, 3. Dan saya yakin, when God is pleased, kalau Allah itu disenangkan dan tidak susah menyenangkan Allah seperti yang kita kira. Dia cuma minta 3. Manusia aja permintaannya banyak. Kalau kita bisa berikan 3 ini saja kita perhatikan, niscaya Allah ada di jalanmu. Kemanapun tidak susah. Meskipun banyak kesusahan di hidup ini, Allah beserta. Apakah 3 hal itu? Sekali lagi, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain 1, berlaku adil. Tulis itu dulu, berlaku adil. Gini ya, mau profesinya apa kek, mau kondisi situasinya gimana, oke-oke saja, dalam masalah, berkelimpahan, dililit hutang, sehat atau sedang sakit, whatever condition or circumstance you're in, dalam kondisi sikon apapun Anda sekarang, praktekkan yang satu ini, berlakulah adil terhadap orang lain. Berlaku adil ini bukan berarti kita disuruh jadi hakim, jaksa. Berlaku adil dalam perkara sehari-hari dan perkara sederhana. Apapun juga yang Anda kerjakan dan lakukan, dimanapun Anda ditempatkan, selalu pikirkan orang lain punya kepentingan. Jangan hanya kepentinganmu sendiri. Ini yang Tuhan mau. Kalau kita bisa kasih yang satu ini, apa yang susah untuk Tuhan berikan kepada kita? Berlaku adil itu begini loh. Do unto others what you want others to do unto you. Lakukan pada orang lain sebagaimana Anda sendiri ingin diperlakukan. Selalu memikirkan, kalau aku begini, efeknya apa terhadap orang itu? Jangan jadi orang yang cuek dan acuh tak acuh. Karena Tuhan mau kita tidak hidup egois lagi. Tuhan telah membeli kita dengan harga yang mahal di kayu salib. Itu bukan supaya kita masuk surga saja. Itu destinasinya. Tapi supaya kita menjadi seperti Kristus. Waktu saya pergantian tahun, di hari-hari saya banyak berdoa. Dan sekarang juga saya sedang puasa. Ya, saya puasa setiap hari. Tidak total berhari-hari, tapi setiap hari ada waktu bukanya. Saya minta sama Tuhan kepekaan. Saya minta kepekaan terhadap orang lain. Karena Yesus tinggal di dalam diri saya, Tuhan pasti peduli. Karena siapa yang tinggal di dalam tubuh saya ini adalah anak Allah yang hidup. Dan dia gak pernah hidup bagi diri sendiri karena begitu besar kasih Bapa, kasih Allah kepada dunia. Dia dikorbankan. Saya hidup bersama dengan seorang yang berkorban. Pribadi itu namanya Yesus yang jadi korban untuk Anda dan saya. Untuk engkau dan aku. Sifatnya melekat. Jadi mau gak mau, kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Di hari-hari ketika saya berdoa sebelum pergantian tahun itu, di salah satu mimpi, saya seorang pemimpi, saya sering dapat mimpi dari Tuhan. Dan dalam salah satu mimpi itu, saya bertemu dengan seseorang, saya tidak tahu siapa, saya tidak ingat, tapi orang itu memberitahu pada saya, yang paling penting adalah menjadi seperti Kristus. Kan hari-hari itu saya sedang sembahyang cari wajah Tuhan, visi apa untuk tahun depan, yaitu tahun ini tentunya. Ada goal-goal yang harus saya buat, target-target, dan Tuhan mengingatkan saya melalui sebuah mimpi sederhana. Saya diberikan nasihat. Lihat suatu adegan dalam tidur saya, ada seorang memberitahu kepada saya, yang paling penting itu adalah menjadi seperti Yesus. Menjadi seperti Kristus. Iya ya. Itu benteng-bentengan poros kehendak Allah. Itulah bentengnya. Apapun juga itu semua adalah carangnya, target goal visi Anda. Menjadi seperti Kristus. Itu berarti juga berlaku adil. Pikirkan orang lain seperti apa. Pikirkan kepentingan mereka. Jangan lakukan sesuatu yang Anda tahu sengaja bisa merugikan orang lain. Bagi seorang pengusaha, nasihat praktisnya begini. Namanya di dunia profit ya harus make profit. Kalau Anda bekerja kali ini, nggak berarti pekerjaan Anda menjadi amal sosial. Pekerjaan itu sehat kalau bisa mendapatkan keuntungan. Hanya ingatlah, ambillah keuntungan yang bisa Anda ambil secara sah. Jangan ambil yang apa Anda bisa rampas. Jangan halalkan segala cara tahun ini.
Jangan demi supaya menjadi kaya, lalu ngaku-ngaku berkat Allah. Kita tidak bisa halalkan semua cara. Ya memang kita tidak boleh kata orang, kalau jadi orang baik, kapan suksesnya? Enggak juga sih. Tulus itu selalu disertai dengan cerdik. Cerdik harus selalu bertumbuh pada tulus. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. God teaches us both. Dia mengajarkan kedua-duanya. Jadi kalau kita bisa memikirkan orang lain, malah kita dapat orang loyal loh di perusahaan kita. Culture kebudayaannya pun berubah menjadi kebudayaan kerajaan sorga. Tanpa disadari, orang yang tidak kenal Tuhan pun mengecap dan melihat dan merasakan kebaikan Tuhan melalui company yang Anda pimpin. Sebenarnya berkat itu banyak bagi orang yang berlaku adil. Itulah sebabnya jangan halalkan segala cara. Tahun ini timbang-timbang segalanya. Kan ada 365 hari. Kita nggak harus ngambil keputusan langsung segera. Sebagian besar keputusan itu bisa dipertimbangkan dulu. Selalu ada metode yang lebih baik. Selalu pikirkan apakah ini cara satu-satunya. Ambil yang bisa Anda ambil, bukan ambil apa yang Anda bisa rampas. Berlakulah adil. Always be fair to others. Selalu adil sama orang lain. Lihat nanti ya, teman Anda banyak. Koneksi pun terbuka. Lihat nanti, hidup Anda ketika jadi berkat, give it will come back to you. Memberi berkat itu berarti juga akhirnya kita diberkati. Ya kadang-kadang bisa saja bertepuk sebelah tangan, I know. Tapi Tuhan selalu gantikan. Aku baik sama orang itu jahatin aku. Tapi nggak semua orang kan jahatin Anda. Akan ada orang-orang dari Tuhan yang membalas budimu. Berlakulah adil. And I assure you that God shall bless you. Ini bukan prosperity, kemakmuran. Ini hubungan. Sama Tuhan kalau kita mau berhubungan ya begini caranya. Tuhan tidak suka sama orang yang curang. Yang kedua, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil? Kedua, mencintai kesetiaan. To do justly bahasa Inggrisnya, to love mercy. I love this, mencintai kesetiaan, saling melengkapi kalau sama bahasa Inggrisnya, to love mercy, artinya mencintai belas kasihan. Beritahu pada dirimu sendiri, aku mau jadi orang apa terserah asal halal dan sah, tapi yang pasti satu hal ini gak bisa ditawar lagi. Tuhan mau saya mencintai mercy. Tuhan mau saya jadi orang yang murah hati, mudah mengampuni. Ayo minta hati kayak gitu sama Tuhan Yesus. Selain itu, bahasa Indonesianya melengkapi, mencintai kesetiaan itu kan bukan mercy doang. Kesetiaan itu faithfulness. Kita harus tekun dan gak boleh pelin-pelan. Udahlah gak usah muluk-muluk. Tahun ini selesaikan apa yang Anda ambil kalau kita makan di buffet, makan sepuasnya. Jangan ambil seperti gak ada esok hari. Kan tempat itu gak hilang selama belum tutup restoran. Anda bisa kembali lagi ambil second serving. Ambil lagi porsi berikutnya. Ambil seenaknya bukan hanya seperlunya. Asal dihabiskan. Tuhan suka orang yang menghabiskan. Tuhan suka orang yang menyelesaikan apa yang dia mulai. Udah gak usah muluk-muluk, follow up. Follow up dirimu sendiri. Apa yang belum selesai tahun lalu, selesaikan tahun ini. Apa yang Anda mulai nanti ya di bulan ini, selesaikan bulan-bulan ke depan. Mencintai kesetiaan itu berarti orang yang bisa follow up. Orang yang gak pelin-pelan. Jadi saya selalu beritahu pada diri sendiri, aku gak usah muluk-muluk sih. Saya gak usah muluk-muluk. Visi yang dari Tuhan itu gak selalu ditambahkan setiap tahun. Temanya bisa berubah-ubah, bertambah-tambah. Setiap tahun kan ada topiknya, rasanya seperti tahun ini kayak gimana gitu DNA-nya. Tahun 2020 orang bilang di warna corona, tidak bagi kami. Di warna buah bagi kita. Saat teduh ini lahir juga kan. Thank God for such a season. Tapi kita harus berdoa sih untuk orang-orang yang kena COVID-19. Hari-hari ini supaya menurun, supaya sembuh merekanya. Tapi supaya wabah ini cepat berlalu ya, pandemi. Dan kita doakan supaya, saya percaya kuasa doa. Somehow, I don't know how. But I know when we pray something happens. Atau kita berdoa sesuatu terjadi. Mencintai kesetiaan. Tolong di follow up. Bagi saya, kalau gereja yang saya gembalakan, yang saya pimpin, berlanjut tahun 2021, di mana sekarang live-nya ini, hingga tahun 2030, 9 tahun dari sekarang, kami percaya akan ada 300 gereja yang vibrant. Gereja yang menggembalakan akan berdiri melalui visi kami. Tinggal continue. Do it better this year. Lakukan lebih baik lagi apapun visimu. Cintai keadilan. Follow up janjimu. Jadilah orang yang bisa dipegang kata-katanya.
When you say something, waktu kita ngomong sesuatu, lakukan itu. Kecuali yang salah, cabutlah itu. Kalau kita ngomong sesuatu yang salah ya jangan di follow up, tapi harus bertobat. Nah, saya rasa nanti next saat teduh ini saya akan bicara tentang lidah saja. I'll talk about tentang kuasa perkataan. Kita semua banyak salah di area ini termasuk saya. Tapi I know when we learn it from the word of God, kita belajar dari firman Tuhan akan jadi kuasa. Tapi nanti ya, next saat teduh ini. Yang sekarang mencintai kesetiaan dulu. Apa yang Anda katakan, selesaikan, lakukan, follow up. Tuhan mau Anda bertanggung jawab dengan janjimu. Tuhan mau Anda menjadi orang yang menggenapi komitmen sendiri. Kalau Anda komit dengan sesuatu, komit, jangan bosenan. Bosen pun jalankan. Kalau Anda komit sesuatu, sempurnakan. Tuhan berkata gini loh sama kita sekarang di saat teduh ini. I will be with your commitment. Selama komitmenmu itu didukung oleh firman Tuhan, ada di dalam firman Allah, tidak melanggar firman-Nya. Apa yang baik dan benar. Allah akan berada di dalam komitmenmu untuk menyelesaikannya. My God, His name is the finisher. Dia bukan the punisher. Dia bukan orang yang suka menghukum. Allahku adalah Allah yang menyelesaikan. Dia adalah the author and the perfecter of faith. Dia adalah penulis imanku. Dia juga adalah penyempurna imanku. Dia ada dalam komitmenku sebagai ayah, sebagai suami, sebagai pastor gembala to many, sebagai seorang penginjil, sebagai seorang hamba Tuhan. He is in my commitments, he is in your commitments too. Dia berada dalam komitmen Anda. Yang ketiga, yang terakhir. Berlaku adil, lalu mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Ketiga, hidup dengan rendah hati. Wow. Hidup dengan rendah hati itu gimana ya? Kalau kita hanya rendah hati sekali itu lebih mudah. Tapi ini suruh hidup rendah hati loh. Ini bukan hanya rendah hati, ini hidup rendah hati. Hidup dengan rendah hati itu berarti terus rendah hati. Gini loh, menunduk begini terus bukan berarti dalam postur menyembah. Maksudnya itu jadi gaya hidup kita. Orang itu bisa rendah hati awal-awal, sampai dia berkuasa, sampai dia tenar, sampai banyak pengikutnya. Biasanya lebih gampang mana? Ngurus orang baru atau orang lama? Kadang-kadang lebih susah orang lama loh mulai keluar attitude-nya. Dalam segala organisasi, pekerjaan, or whatever it is, apapun itu juga. Kalau sama orang lama, kalau tidak diperbaharui hatinya, akan susah nantinya. Kenapa? Karena ketika ada kesombongan dan keangkuhan, mulai ada sikap hati yang salah, mulai ada attitude problem. Saya bersyukur dengan orang-orang yang ada. Saya bersaksi di depan Anda, bahkan tim saat teduh ini orang-orang lama. Tetapi mereka bersama dengan kami punya komitmen untuk saling mengingatkan, always keep humble. Selalu rendah hati. Menjadi rendah hati itu adalah sebuah komitmen terus-menerus. Dan apa itu rendah hati? Rendah hati itu gini, kira-kira gini. Coba saya gambarkan rendah hati itu apa? Rendah hati itu apakah perasaan? Jangan-jangan nanti kita salah ngerti rendah hati dengan minder. Rendah hati itu bukan perasaan tidak percaya diri. Rendah hati itu lebih tepatnya punya ruang untuk orang lain. Orang yang rendah hati itu memberi ruang dalam hidupnya untuk perhatikan orang lain juga. Jadi nggak melulu bicara tentang dirinya. Kalau kita melulu bicara tentang diri kita, keluarga kita, atau orang, atau hanya pencapaian kita, apa yang kita punya, lama-lama kita mau rendah hati pun susah. Karena kita mendongkrak diri sendiri, lidah ini membuat kita sombong. Itulah sebabnya kalau Anda bertanya, how are you? Apa kabar? Apa kabar dirimu? Dengarkan sungguhan kabar mereka gimana. Jangan melulu bicara tentang diri sendiri, kasih ruang untuk orang lain. Dan juga rendah hati itu kira-kira begini. Saya juga harus belajar, kita semua harus belajar. Nggak ada di antara kita yang sudah cukup rendah. Makanya kita masih terus perlu merendahkan diri. Makanya hidup dengan rendah hati itu ada up and down-nya. Tapi ada komitmen untuk melawan arus. Karena gravitasi kesombongan itu ke atas. Gravitasi bumi ini ke bawah kan. Kalau kita dari lantai berapa lompat, jangan loh ya. Kalau kita nggak hati-hati ya pasti jatuh. Tapi kalau jatuhnya rohani itu ke atas soalnya. Gravitasinya itu kesedot ke atas. Lebih gampang sombong, ke bawah itu lawan arus. Sama dengan orang lebih gampang secara fisik jatuh ke bawah dan mati meninggal dunia pecah kepala daripada orang terbang. Nggak gampang. Pemain basket itu bisa begitu latihan. Itu pun hanya berapa detik doang. Dia bisa slam dunk.
Karena kita nggak jaga, kita nggak lawan, rendah hati don't come naturally, tidak akan datang secara alami. Kita lebih condong untuk disedot ke atas dan sombong semua. Itulah sebabnya di sini dikatakan, aku mau kamu hidup dengan rendah hati. Terus menerus lawan kesombongan. Jadi kita belajar begini ya, kalau itu adalah pencapaian kita, atau sesuatu yang kita banggakan, always speak down about yourself. Ini saya juga mau komitmen lebih soal begini-beginian. Always speak down. Kalau semuanya orang berkata bagaimana, kita berkata, ya itu semua karena Tuhan sih. Tapi ya nggak usah, karena Tuhan tapi kita menikmati pujian. Juga enggak, itu munafik namanya. Mungkin kadang-kadang kita kalau nggak sesuatu yang sifatnya prinsip-prinsip banget, tapi orang mengeluh-elukan, Anda bisa siram aja air dingin supaya jangan panas di dada. Keangkuhan ada. Bisa aja bilang, tapi enggak kok, itu kebetulan kok. Enggak, rasanya bukan sih. Aku bukan yang paling banyak pengikutnya. Rasanya enggak lah, masa itu kalau bukan aku juga mungkin orang lain temukan idenya. Kalau itu tentang dirimu, cepat speak down. Turunkan diri sendiri, turunkan tahta. Kenapa? Kalau kita rendah hati, Tuhan bisa tambahi. Lain kali, Tuhan angkat lagi. Tapi kalau kita sudah sampai, ya sudah, situlah notok maksimal pencapaian kita. Tapi kalau itu orang lain yang punya pencapaian, sesuatu yang patut dibanggakan, Anda harus sirami. Oh iya, enggak loh. Idemu itu nggak biasa loh. Aku rasa memang Tuhan kasih kamu pikiran yang brilian. Enggak, itu nggak kebetulan. Nggak bisa sembarang orang terus pikirkan tiba-tiba ide begituan, nggak bisa. Atau, enggak, Tuhan itu tambahkan ya, kamu, kalau itu kita lebih tua, kita bisa kasih nasihat, jangan kita beritahu. Tapi kamu terus jaga hati ya. Jangan sampai sombong, karena Tuhan mau tambahkan pengaruh, tambahkan pengikut kepadamu. Tapi kalau orang lain, ikuti dalam eluan itu, bukan mengeluhkan manusia, tapi encouraging atau mendorong mereka. Tapi kalau dirimu, enggak lah, itu kebetulan lah. Kalau kita bisa begitu ya, hidup dengan rendah hati itu Tuhan itu paling senang. Lihat nanti, bukan hanya itu, efek sampingnya banyak kawan. Banyak orang yang senang favor demi favor datang. Sungguhan, mana-mana orang mau upgrade Anda. Saya nggak bicara soal fasilitas. Saya bicara orang-orang itu berniat untuk membuatmu naik lagi. Itu dia. Apapun visi Anda, lakukan ketiga hal ini. Apa aja? 1, berlaku adil. 2, mencintai kesetiaan. 3, hidup dengan rendah hati. Are you ready to walk with God more and more this year? Untuk berjalan dengan Tuhan tahun ini? Haleluya.